Halo semuanya, saya Dionysius Justisio dari kelas mata kuliah Masyarakat Digital D dengan NPM 210118556. Kali ini saya akan berbicara dan menceritakan tentang apa itu transformasi digital dan bagaimana peran arsitek di era tersebut. Kemudian kita akan menyinggung bagaimana peran arsitek di era new normal saat ini. Simak yuk. Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dari video sebelumnya, Pak Jokowi sempat menyinggung apa itu transformasi digital. Lalu, menurut Westerman sendiri, transformasi digital merupakan perubahan organisasi yang melibatkan orang, strategi, proses, struktur, melalui perubahan teknologi dan model bisnis untuk meningkatkan suatu kinerja atau pekerjaan. Dalam aspeknya sendiri, transformasi digital sangat mengubah beberapa subjek seperti pola hidup manusia, sosial budaya, ekonomi, dan yang utama sendiri adalah arsitektur. Lalu, apa itu arsitektur sendiri? Arsitektur merupakan seni atau ilmu dalam merancang suatu bangunan. Arsitektur membentuk suatu tatanan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Kini, praktik arsitektur sudah terbilang sangat maju dan sangat berkembang. Seiring berjalannya waktu, kini semua praktik arsitektur sudah dilakukan secara tidak manual, melainkan dengan menggunakan suatu teknologi. Dilihat dari teknologi yang maju ini, terlihat sangat pekerjaan arsitektur sangat efektif dan sangat efisien karena tergolong sangat cepat. Begitu juga dengan faktor eksternal lainnya yang tak terduga seperti pandemi. Kini seorang arsitek sudah dapat beradaptasi dan sudah mencoba hal-hal baru untuk menanggapi dan merespon bagaimana arsitektur yang berpotensi dan merespon untuk pandemi sendiri. Lalu, apa sih perbedaan arsitek zaman dulu dan zaman sekarang dengan adanya transformasi digital tersebut? Dilihat bahwa perkembangan arsitek dulu, pekerjaan arsitek hanya secara konvensional dan melakukan pekerjaan secara manual dengan mengandalkan selembar kertas dan alat tulis. Hal ini terkadang membuat proses desain terbilang lamban dan kurang efisien. Namun, jika dilihat dari sisi positifnya, praktik arsitek dulu lebih memiliki eksplorasi bentuk dan model yang lebih luas. Skill mereka dalam skets manual pun tidak dapat diragukan kembali. Berbeda dengan zaman sekarang, kemajuan teknologi sangat membantu arsitek dalam berbagai bidang. Teknologi seperti software sekarang dapat mempercepat pekerjaan arsitek, misalnya seperti AutoCAD, SketchUp, dan Revit. Kini, tak hanya dalam pembuatan model, namun software-software tersebut seperti Grasshopper, NVMe, dan juga Dialux dapat membantu tugas arsitek dalam menganalisis suatu lingkungan sekitar dalam bangunan. Misalnya seperti kelembapan, kecepatan angin, dan juga thermal bangunan. Di balik semua transformasi digital dan kemajuan teknologi, sebagai seorang arsitek, kita juga harus memiliki sikap yang kompeten. Apa itu kompeten? Kompeten merupakan sikap memiliki kemampuan atau keterampilan saat bekerja. Sebagai seorang arsitek, kita harus memiliki sikap kompeten seperti percaya diri, kreatif, cerdas, pengetahuan dan wawasan yang luas, mampu berkomunikasi yang baik, dan yang terutama, mampu bekerja sama dengan tim. Selain kemampuan tersebut, sebagai seorang arsitek juga harus perlu profesional dalam menggunakan suatu teknologi sesuai dengan perkembangan zamannya. Lalu, bagaimana sih agar kita sebagai seorang arsitek dapat mencapai tujuan, yaitu sebagai sikap yang kompeten? Sebagai seorang arsitek, banyak sekali perkembangan diri yang dapat kita lakukan. Misalnya seperti mengikuti webinar tentang ilmu arsitektur, kemudian mengasah skill dengan melakukan sketch manual, lalu belajar tentang aplikasi-aplikasi atau software digital yang berkaitan dengan arsitektur, kemudian harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman yang berlaku di tersebut. Karena agar desain kita tidak bersifat monoton dan tidak ketinggalan zaman. Kemudian mau terus belajar dan terus sharing kepada orang-orang di sekitar kita dan bersikap terbuka akan lingkungan sekitar kita, terutama saat kejadian kemarin seperti pandemi, kita harus bersikap terbuka dan harus bersikap toleransi terhadap lingkungan sekitar. Lalu, hal positif apa aja sih yang didapat dari transformasi digital? Terlebih dalam bidang arsitektur, yang pertama, dapat memberikan data yang akurat dan terpercaya. Kemudian, dapat menyimpan data secara tak terbatas. Kemudian, dapat menggantikan tugas arsitek atau manusia yang berulang-ulang tanpa kelelahan. Kemudian, lebih murah karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, pekerjaan akan jauh lebih efektif dan lebih efisien waktu. Di balik hal positif tadi, perkembangan teknologi atau transformasi digital di bidang arsitektur sendiri juga memiliki hal negatif, yaitu seperti membuat manusia menjadi malas, lalu dapat menggantikan pekerjaan manusia, kemudian bekerja sesuai instruksi, tidak fleksibel, kemudian memiliki peluang untuk diretas atau dibajak, kemudian dapat rusak seketika atau tidak dapat memandang waktu rusaknya.
kemudian mengurangi kreativitas arsitek terutama dalam menggambar manual. Baiklah, berikut video singkat dari saya Dionysius. Terima kasih.